Salam glorious. Biar kita semua memasuki tahun ini dari kemenangan kepada kemenangan, dari sebuah kemuliaan kepada kemuliaan. Kita mau belajar satu lagi, bahwa sebenarnya kata glorious dalam bahasa Ibraninya ada satu kata yang ajaib, yaitu tasbah. Dan itu artinya berkembang. Hidup yang berkembang dari satu level ke level lain. Hidup yang menjadi semakin besar. Hati yang menjadi semakin besar. Iman yang menjadi semakin besar. Kekuatan yang menjadi semakin besar. Kemenangan yang menjadi semakin besar. Teritorial yang menjadi semakin besar. Pelayanan yang menjadi semakin besar. Dan itulah kemuliaan. Dan itulah glorious. Mari kita baca satu ayat. Kejadian 30 ayat 26, 29. Berikan istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa kerasnya aku bekerja padamu. Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Saudara, ini perkataan Yakub kepada Laban. Saudara, Laban berkata, kamu menantu baik-baik kerja. Tetapi Yakub berkata kepada Laban, lihat keadaan. Lihat apapun yang ku pegang menjadi banyak, menjadi besar. Lihat betapa aku bekerja keras. Dan lihat bagaimana Tuhan memberkati aku. Lihat bagaimana perkembangan dalam segala aspek usahamu. Saudara, ada banyak anak Tuhan, dia tidak pernah berkembang. Saudara, saya melihat ada beberapa gereja yang dari sejak 20 tahun yang lalu tetap 20 orang tidak pernah berkembang. Saudara, dan mereka berkata, Bu, saya setia dalam hal kecil. Saudara, itu bukan setia dalam hal kecil. Saudara, itu adalah tidak berkembang. Sedangkan glorious atau kemuliaan selalu disertai dengan pertumbuhan. Selalu disertai dengan perkembangan. Selalu disertai, saudara, dengan sesuatu yang bertambah besar dalam segala aspek dalam hidup kita. Tuhan sangat ingin mengembangkan hati kita. Saudara, ada banyak orang berkata, bagaimana supaya punya hati yang besar? Kenyataannya, kita harus melewati banyak kegagalan dan tetap mencoba. Maka engkau punya hati yang besar untuk menerima kegagalan dan tetap bertekun. Kenyataannya, engkau mesti berani dilukai dan tetap memberi pengampunan. Maka engkau punya hati yang besar untuk menyintai. Terus makin hari kasihmu semakin besar. Tapi beberapa orang juga bertanya, bagaimana mempunyai usaha yang diberkati? Saudara, ada banyak orang berkata, saya sudah berdoa, saya sudah tumpang tangan, saya sudah melakukan ini dan itu. Tetapi mana? Kenapa saya belum diberkati? Saya berkata, kehendak Tuhan adalah untuk memberi stabah atau memberi perkembangan yang ajaib. Tapi kita belajar dari Yakub tadi. Yang pertama, Yakub berkata, aku bekerja keras. Saudara, ada banyak anak Tuhan lebih suka memilih pasif, lebih banyak memilih doa, tetapi mereka lupa untuk bekerja keras. Saudara, saya adalah seorang anak yang melihat bagaimana ayah dan ibu saya. Pada waktu itu ayah saya dibawa pergi ke Biak, ke Papua, karena sebuah wajib dari pemerintah. Saudara, hari itu kami tidak punya apa-apa. Gaji dari pemerintah sangat kecil dan tidak mencukupi. Tapi saya tidak melihat keluhan yang keluar. Mereka tidak berkata kenapa pemerintah tidak bertanggung jawab, mana dari pemerintah tidak menyediakan apa-apa. Saudara, saya melihat sebuah contoh dari sebuah kemuliaan. Saya melihat sebuah contoh bagaimana Tuhan membuat apapun berkembang dan menjadi sangat besar. Karena apa? Bekerja keras. Saudara, hari itu ayah dan ibu saya memutuskan,
Saudara, ibu saya memutuskan untuk mulai menanam apa saja, supaya kami tidak usah membeli apapun. Mereka mulai menanam dari singkong, pepaya, saudara, menanam dari apa yang bisa ditanam, wortel, saudara. Ibu saya tidak berhenti sampai di situ. Saudara, dia memelihara beberapa ekor ayam supaya bisa menghasilkan telur dan peternakan ayam. Dia tidak berhenti sampai di situ. Saudara, dia mulai mendatangkan segala macam yang bisa dijual. Mulai dari pita, baju, apapun yang bisa dijual. Kemudian ayah saya sebagai seorang dokter. Tapi hari-hari itu saudara, di sana dokter orang tidak bisa dan tidak punya uang untuk membayar. Dan dia memang dokter daripada pemerintah. Tapi ayah saya tidak berhenti sampai di situ. Dia mendatangkan mebel dari Pulau Jawa dan memasangnya dan menjualnya. Dia mendatangkan saudara aki dan menjualnya sebagai listrik, karena di sana orang-orang rumah-rumah tidak punya listrik, dan maka aki itu sebagai gantinya untuk menghasilkan cahaya lampu di malam hari. Ayah saya tidak berhenti sampai di situ. Di situ tidak ada bengkel dan dia membuka bengkel. Seorang dokter, seorang tukang kayu, seorang tukang listrik, tetapi juga sekaligus seorang montir. Dia kerjakan semuanya. Saya tidak pernah melihat ayah dan ibu saya bangun lewat dari jam 4 pagi. Dan saya tidak pernah melihat ayah dan ibu saya tidur sebelum jam 1 malam. Hidupnya sangat penuh dengan sebuah kerja keras. Saudara, dan saya melihat sebuah contoh sukacita dalam bekerja. Saya melihat sebuah contoh menghitung semua dengan rapi. Saya melihat contoh bagaimana seorang yang sangat bertanggung jawab untuk mengerjakan semua. Day by day dia kontrol, dia lihat. Saudara, dan dalam waktu cuma 1 tahun, kami menjadi orang nomor 1 paling kaya. 1 pulau, Sepulau Biak. Dan orang lain semua berkata, ada berkat Tuhan, ada favor Tuhan, ada cinta Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada kasih Tuhan. Dan saya berkata, ya benar. Tanpa Tuhan apapun yang kami buat akan sia-sia. Tapi saya juga mau berkata, kerja keras itu membuat sesuatu yang di tangan kita menjadi besar. Saya berdoa, seberapa engkau siap untuk membuat apapun yang di tanganmu menjadi besar. Seberapa engkau berkata, Tuhan, aku berjuang, aku disiplin, aku teratur, aku menghitung. Karena aku tidak mau menjadi bendahara yang tidak dipercaya. Aku tidak mau menjadi hamba yang malas dan jahat. Aku tidak mau menjadi orang yang menyia-nyiakan talenta dan menyimpannya di dalam tanah. Aku tidak mau jadi orang yang tidak mempertanggungjawabkan apapun yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Kita mau berkembang. Kita mau tasbih, kita mau lihat glorious, kita mau lihat kemuliaan. Mari bekerja keras, mari bertanggung jawab. Mari, biar nama Tuhan dimuliakan. Biar orang melihat sebuah kemenangan besar. Karena di tangan anak-anaknya, apapun berhasil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk tahun yang ajaib ini. Kami tahu ini adalah tahun kemenangan. Kami tahu pintu-pintu akan terbuka. Kami tahu tahun ini tidak ada satupun pintu akan tertutup. Di dalam nama Yesus, pintu kesempatan, pintu kekayaan, pintu kemenangan, pintu Tuhan keberhasilan akan terbuka dan kami masuki. Tapi kami sungguh butuh Tuhan. Kami butuh kemampuan untuk kerja keras. Kami butuh hikmat. Kami butuh kesetiaan. Kami butuh ketekunan. Kami butuh tahan uji. Biar kau tanamkan itu semua di dalam hidup kami. Supaya tahun ini kami berkembang. Supaya tahun ini nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Dan orang berkata, sungguh ada Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami akan jalani tahun ini dengan kerja keras. Dan kami tahu kemenangan besar akan menjadi bagian kami.
Dalam nama Yesus.